Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafal Musyawa, saya dari kelas TI 22A. Di sini saya akan mempresentasikan proses manufacturing plastik, di mana artinya kita akan mempelajari tentang bagaimana proses pembuatan plastik mulai dari bahan hingga barang jadi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Agenda yang kita bahas kali ini yaitu sifat plastik, bahan baku plastik, jenis plastik, cara pemprosesan bahan, proses pencetakan, cetakan untuk plastik itu sendiri. Kemudian sifat plastik. Tentunya sifat plastik dan sifat logam itu berbeda ya, dan pastinya sifat plastik dan sifat logam itu ada kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Sifat plastik ini diantaranya yaitu dia lebih ringan dibandingkan dengan logam, dan bahan kelembaban dan tahan korosi, kekuatan elektrik yang baik, transparan, berwarna, daya lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan logam itu sendiri. Kemudian kekuatannya lebih rendah daripada logam. Nah, ini kelemahannya plastik itu sendiri ya. Dia kekuatannya lebih rendah daripada logam, tidak tahan panas, dan stabilitas dimensinya rendah daripada logam. Bahan baku plastik yang biasa digunakan itu berbagai produk pertanian, kemudian mineral, bahan organik itu meliputi batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan belerang. Bahan tambahan yang biasa digunakan itu zat pewarna, pelarut, pelumas atau filler, flash tester, dan pengisi. Bahan pengisi yang biasa digunakan itu ada bubuk kayu, kapas, serbuk logam, serat grafit, serat gelas, dan lain-lain. Fungsi dari pengisi itu sendiri, karena plastik ini butuh ya diisi, itu untuk mengurangi harga tentunya, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impak, dan sifat mekanik lainnya. Jenis plastik. Nah, jenis plastik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada plastik thermosetting dan plastik thermoplastik. Itu pertama plastik thermosetting, yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi, atau bisa disebut polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Seperti apa contohnya? Seperti fenolik, kemudian resin amino, resin furan, epoksida, silikon, dan lain-lain. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Dan selanjutnya plastik termoplastik, yaitu plastik yang menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Contohnya seperti apa? Ada resin akrilik, kemudian ada nylon, resin vinyl, polyethylene, dan polyethylene. Kita lanjut. Perbedaan plastik thermosetting dengan termoplastik. Sini ada termoset, kemudian ada termoplastik. Nah, termoset tidak dapat didaur ulang, kemudian termoplastik dapat didaur ulang. Termoset reaksi
pengerasannya cepat, sedangkan termoplastik reaksi pengerasannya lebih lambat. Nah, termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan campuran dalam keadaan padat, sedangkan termoset dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Cara pemprosesan bahan. Cara pemprosesan bahan yaitu pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau adiktif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, kemudian plasticizer, dan pengisi. Pra-pembentukan. Nah, ini pra-pembentukan ini sebelum terjadinya pembentukan pada bahan-bahan tersebut. Yaitu sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal, yaitu pra-pembentukan atau preforming. Kita lihat dari bahan termoplastik. Pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses pembuatan. Kemudian ada bahan thermosetting. Pra-pembentukan bila dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk rongga pendahuluan. Nah, ini salah satu proses pencetakan, yaitu jenisnya cetak tekan. Bahan akan dimasukkan berupa serbuk atau prabentuk ke dalam cetakan terbuka ini dan akan dipres oleh player cetakan. Pres dan pen akan masuk ke dalam rongga cetakannya. Cetakan ini ada rongga untuk memasukkan pennya. Nah, cetakan ditutup dan player ditekan. Itu kisaran 0,7 hingga 55 MPa. Bahan mengalir ke rongga cetak. Kemudian setelah mengeras dan produk jadi. Seperti itu. Nah, ini produk yang dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ya. Next. Untuk selanjutnya ini adalah cetak transfer, di mana bahan dalam berbentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam ruang panas di atas rongga cetakan dan ditekan. Nah, ini di sini adalah ruang panas. Kemudian dia akan mengalami plastisasi akibat panas, kemudian akan ditekan oleh penekannya. Dan si cairan tersebut akan masuk ke dalam celah-celah di antaranya ini. Celah-celah cetakan yang sesuai kita harapkan. Cetakan yang sudah kita bentuk sedemikian rupa hingga sesuai bentuk yang kita harapkan. Bahan mengalami pengerasan, kemudian setelah ditekan bahan mengalami pengerasan, kemudian produknya jadi. Nah, ini akan diangkat, kemudian produknya jadi. Ini gerak mesin cetaknya nih. Ini akan terbuka. Kemudian selanjutnya ada cetak injection bahan termoplastik. Bahan cetak dimasukkan ke dalam ruang pengumpan. Nah, ini ruang pengumpannya. Dengan gaya gravitasi, bahan tersebut akan masuk ke ruang pemanas. Setelah masuk melalui alat pengukur. Dia akan masuk ke ruang pemanas. Akibat pemanasan sekitar 120 derajat hingga 260 derajat Celcius, bahan akan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksi ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar. Tekanan tersebut sekitar 200 MPa. Nah, dia akan diinjeksi, kemudian akan ditekan sekitar 200 MPa. Produk cetak
mengeras di bawah pengaruh pendingin air. Nah, ini ada pendinginnya di sini, pendingin air. Kemudian penakan ditarik, setelah selesai ditarik dan produk dikeluarkan. Produk jadi berarti. Baik, untuk selanjutnya cetak injeksi bahan thermosetting. Bahan cetak dimasukkan ke dalam ruang pengumpan. Nah, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus memanaskan. Dan di sini ada ruang pemanasnya. Ulir berputar, dia akan mendorong bahan plastik. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisisasi. Nah, di sini akan mengalami plastisisasi dan masih tertahan oleh player. Dia belum terproses ya, masih tertahan oleh player ini. Sampai jumlah bahan tertentu, sampai jumlah bahan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dia akan turun, player ini akan turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer dan ulir ini akan memaksa bahan masuk ke ruang transfer, akan didorong. Kemudian bahan memasuki ruang cetak dan bahan mengalami pengerasan oleh player nih. Pengerasan dia akan naik ke atas untuk pengerasan dan kemudian produknya jadi seperti itu. Baik, ini akan saya tampilkan video proses pembuatan plastik dari sistem injeksi ya, agar teman-teman bisa dapat gambaran bagaimana sih proses sesungguhnya dari injection tersebut yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kita lihat. Celluloid. This apparatus was the birth of plastic injection molding. In principle, injection molding is simple. Melt plastic, inject it into a mold, let it cool, and then out pops a plastic product. In reality, injection molding is an intricate and complex process. An injection molding machine has three main parts: the injection unit, the mold, and the clamp. Plastic pellets in the hopper feed into the barrel of the injection unit. Inside the barrel, a screw transports the pellets forward. Heater bands wrapped around the barrel warm up the plastic pellets. As the pellets are moved forward by the screw, they gradually melt and are entirely molten by the time they reach the front of the barrel. Once enough molten plastic is in front of the screw, it rams forward like the plunger of a syringe. In a matter of seconds, the screw injects the molten plastic into the empty part of the mold, called the cavity image. The plastic solidifies in under a minute. The mold opens and the part is ejected. The mold then closes and the process repeats. All injection molded objects start with these plastic pellets, which are a few millimeters in diameter. They can be mixed with small amounts of pigment called colorant, or with up to 15% recycled material, then fed into the injection molding machine. Before the mid-20th century, injection molding machines used only external heating of the barrel to melt the plastic before a plunger injected the molten material. But because plastic conducts heat poorly, the temperature was uneven in the barrel. Either the middle was too cool or not fully melted, or the outer regions were too hot and degraded the plastic. The solution was this: the reciprocating screw, often regarded as the most important contribution that revolutionized the plastics industry in the 20th century. In the earlier plunger-style machines, plastic filled completely the cylindrical barrel. But as I showed you, the plastic was not at a uniform temperature. The reciprocating screw overcomes this in three ways. First, in modern units, the plastic fills only the space around the shaft of the screw. This eliminates the cooler central region, leaving a thinner, evenly heated layer of plastic. Second, the screw has flights that wrap around the shaft. As the screw rotates, the flights transport the raw material forward through the barrel. The flights also serve to mix the plastic. The screw action agitates the melting pellets within the flights to create a uniform mixture. And third, the screw action itself heats the plastic throughout. The shaft's diameter increases along the screw so that the distance between the wall and the shaft decreases. The flights then squeeze out air as they move the plastic forward, and they shear the pellets and press them against the barrel's wall.
This shearing creates friction and so heats the plastic throughout. This screw-induced shear supplies a majority of the heat needed to melt the plastic, between 60 and 90%, with the rest from the heater bands. The molten plastic flows past the front of the screw through indentations or flutes. When there's enough plastic to fill the mold at the front of the screw, it rams forward like a plunger, injecting the plastic into the mold. The plastic cannot flow backwards because when the screw pushes forward, a check ring is shoved against a thrust ring to block the backwards movement of the molten plastic. This forces the plastic into the mold. Initially, the cavity image is filled with air. As the molten plastic is injected, it forces air out of the mold, which escapes through vents. These vents are channels ground into the landing surface of the mold. They're very shallow, between 5 and 40 microns deep. The plastic, which has the consistency of warm honey, is too viscous to flow through the narrow vents. To speed the plastic solidification, coolant, typically water, flows through channels inside the mold just beneath the surface of the interior. After the injected part solidifies, the mold opens. As the mold opens, the volume increases without introducing air, which creates tremendous suction that holds the mold together. So at first, the mold slowly opens several millimeters to allow air to rush in and break the vacuum, and then the mold quickly opens the rest of the way so the part can be removed. These precision machined steel molds can cost hundreds of thousands of dollars. Removing the part from the mold can be difficult. When the plastic cools, it shrinks and so becomes stuck tightly on the core half of the mold. Molds have built-in ejector pins that push the part off the mold. The ends of the pins sit flush with the core half of the mold, but are not perfectly aligned. Sometimes they protrude or are indented slightly. So, if you look closely, you will see circular ejector pin witness marks on mold products. For example, this chair on its bottom has an array of witness marks. When the part drops from the mold, an operator has to remove the sprue, that section of plastic that connected the injection unit to the mold. Sprues are manually twisted or cut off the part. Sprues are attached to objects only in molds that make a single part at a time, like a chair. Smaller objects are made in multiples in a single mold. In these, the sprue connects not to the part itself, but to a network of distribution tunnels called runners. The runners fan out from the sprue and connect to each cavity in the mold via a small, typically rectangular entrance called the gate. You can see the gate on plastic cutlery. The parts for model planes typically come still attached to their runners. Molds always have at least two parts, and where the parts of the mold meet is called the parting line. Here on this piece of cutlery, you see the parting line along the side and fork. When mold halves close, they are never perfectly aligned, nor do they have sharp corners. This creates a noticeable parting line on the molded object. Another very important aspect of mold design is the draft angle. If a part has walls that are exactly 90 degrees, it will be very difficult to eject because its inner walls will scrape the core half of the mold. Also, the vacuum will be difficult to break because air cannot readily enter. However, if the walls are slightly tapered, even just 1 or 2 degrees, it becomes much easier for the part to be removed because once the part moves slightly, the walls are no longer in contact with the core half. One impressive example of injection molding is the Lego brick. You can see the injection point in the middle of a stud, but this is not from a gate or a sprue. The Lego molds use hot runners. Hot runners are a heated distribution network. This keeps plastic inside the runners molten, while the plastic in the mold solidifies. This leaves no gates or sprues to be removed. The molded bricks are ejected, ready to use. The downside is that this setup is more expensive than a traditional cold runner system. On the bottom edge of the brick, you can see ejector pin witness marks. And what's most clever to me is where Lego designs their draft angle. The outside of a Lego brick must be square. So if you cut a Lego brick in half, you can see that these inner supports are thicker at the top than at the bottom. There's a draft angle of about 1.5 degrees. This helps the ejector pins push the brick off the mold. The core half and the cavity half of Lego molds are designed so that the parting line is at the bottom edge of the brick. This hides the parting line. Look around you and see how many injection molded objects you can find. Likely the device you're watching this on has injected molded parts. You should be able to find ejector pin witness marks, parting lines, but you may find something like this. It's a date wheel that shows the month and year the item was made.
These are created by bulan removable dan inserts tahunnya, and can be tahun changed out pencetakan for dan each. bulan pencetakannya. Nah, terlihat barang tersebut terlihat dari spesifikasi bulannya dan tahunnya. Bisa dilihat dari sininya harga barang tersebut. Nah, ini lapis ekstrusi. Ekstrusi yaitu bahan akan masuk ke dalam bentuk butiran, masuk ke ruang pengumpan, kemudian akan didorong oleh skrup spiral hingga menjadi massa yang kental dan ditekan melalui cetakan. Kemudian produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air ataupun permukaan yang dingin. Produk mengeras selama berada di atas ban berjalan. Kita lihat selanjutnya. Kemudian ini ada pelapisan ekstrusi, di mana lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll. Dia akan digerakkan dengan beberapa roll dan akan terlapisi lapisan ekstrusi yang masih lunak. Dia akan diterlapisi oleh yang tadi lapisi. Ini ada roll pendingin berbentuknya roll, tekan roll, karet dan roll logam. Sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Sini ada pemotong. Jadi roll tersebut akan terlapisi di cetakan ini, kemudian akan terpotong sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, ini bahan yang sudah terlapis, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Roll bergerak, kemudian dia digulung ya. Lanjut. Ini ada cetak rotasi. Bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian cetakan diputar, dipanaskan hingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan dan membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Kita lanjut. Ini sistem cetak dengan lengan putar pada gambar 10.12. Biasanya dilengkapi dengan lengan putar dan dapat diputar 90 derajat dari dapur pemanasan ke ruang pendingin. Dari dapur pemanasan keluar ke dapur pendingin. Kadang-kadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Nah, fungsinya agar pemrosesan ini cepat ya. Kemudian ini cetak tiup. Bahan plastik atau parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditiup, parison terdorong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk siap dikeluarkan. Nah, ini cetakannya ya. Cetakannya dia akan dimasukkan ke hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Ini cetak tiup ya, dia dimasukkan ke dalam cetakan kemudian ditiup. Tetap ada proses injection di sini, pemanasan, kemudian di sini ada akuator yang akan mendorong bahan, dan ini udah katupnya ya, menutup dan membuka si bahan material tersebut. Dan ini ada udara masuk di dalamnya, di tengah-tengah ini ada udara masuk. Jadi antara bahan baku ini yang masuk melalui celah-celah, di tengah-tengahnya ada udara yang masuk, dan ini cetakannya dia akan menutup kanan kiri dan akan ditiup oleh udara ini. Lanjut. Nah, seperti inilah gambarannya. Ini mesin pembuat botol secara kontinu. Dia berbentuknya lingkaran
bulat seperti ini. Cetakan bahan baku akan masuk lewat pipa tertutup dan terus sini tertutup, kemudian ditiup, pendinginan, terbuka, diisi kembali dan seterusnya hingga hingga proses continue ya, terus berputar, terus bergerak. Pipa terbuat dari bahan termoplastik dieksekusi dalam cetakan yang terbuka. Kita lihat selanjutnya. Nah, mesin pembuat botol secara kontinu. Udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Kemudian botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Nah, ini secara tertulisnya seperti ini proses pembuatannya. Tahapan-tahapannya seperti ini. Mesin membuat botol cetakan secara kontinu. Jadi dia mencetaknya secara terus-menerus. Selanjutnya ini akan saya tampilkan mesin pembuat botol dengan kontinu, dengan A high volume form of blow molding uses many blow molds molding mounted proses. onto a Nah, ini dia continuously secara rotating kontinu wheel terus-menerus. mechanism. Dia akan masuk ke The dalam, extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, masuk ke dalam each of its cavity molds dan will ditiup. open, grab a parison from the Ini extruder terus-menerus. die, blow the parison into a bottle, Ini ada allow mengalami it to cool, pendinginan, and then kemudian place akan it onto a conveyor, terbuka pada producing a saat di bawah continuous dan akan stream of terisi finished kembali bottles originating pada from that continuous flow of saat plastic from the berada extruder. di dan dia akan terpisah secara otomatis dengan barinya atau These wheel bekas machines can also dari produce cetakannya. co-extruded Ini akan bottles tergabung dari containing 3 layers material designed to meet the needs of the product yang and to use digabungkan reclaimed material secara for otomatis dia maximum masuk economy and secara recycling benefits. bersama-sama ya. Materialnya tergabung, tercampur dan tercetak. Lanjut, ini ada pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Ini pembuatan film ini biasanya digunakan untuk kemasan-kemasan domestik ya, kemasan-kemasan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada bahan terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna. Diaduk dan dipanaskan, kemudian diumpankan ke dalam penggiling. Nah, dia akan plastik yang telah dicampur, dia akan masuk ke cetakan ini. Cetakannya berbentuk roll. Setelah antara kedua roll mendesak bahan plastik tersebut hingga menghasilkan ketebalan tertentu. Nah, si bahan-bahan tadi akan terdesak ke celah di antara roll ini. Dan dia ketebalannya sesuai dengan yang ditentukan. Plastik didinginkan melalui roll pendingin. Sini ada roll pendingin. Kemudian lembaran digulung. Proses penggulungannya di sini. Pembuatan lembaran dengan proses penggilingan. Ekstrusi lembaran tipis dan film. Nah, ini bahan digunakan polipropilin, polietilen, dan polistiren atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Bahan dimasukkan, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengatur yang akan diatur jumlah keluarnya berapa. Sini ada lubang die. Kemudian dimasukkan lewat roll ya. Dia cetakannya roll. Keluar sesuai yang diharapkan. Kemudian akan dihimpit oleh dua roll ini sesuai dengan cetakan, sesuai dengan ukuran ketebalan yang dibutuhkan. Mengalir, kemudian ada roll penahan atau penyangga. Kemudian digunting di sini. Dipotong sesuai dengan kebutuhan. Sini tetap menggunakan
skrup ya, skrup atau ulir ya, ulir penggeraknya, untuk mendorong material hingga menjadi. Kemudian ini ada ekstrusi lembar tipis dan film. Bahan dipanaskan, ini ekstrusinya. Secara sederhana, bahan dipanaskan kurang dari 315 derajat Celcius dan ditekan melalui suatu die oleh konveyor skrup dengan tekanan 14 sampai 28 MPa. Lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Seperti itu proses sederhananya dari ekstrusi lembaran tipis dan film. Kemudian ini jenis cetakan. Nah, cetakan yang digunakan itu ada cetakan tekan, ada cetakan injeksi. Cetakan tekan itu cetakan tangan, diisi dan dibongkar di atas bangku. Cetakan press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Cetakan emisi otomatis terkadang dengan kokoh pada mesin press, terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Pada waktu tertekan, pembuka benda mengeluarkan secara otomatis dari pencetakan jenis ganda atau tunggalnya. Kemudian ada cetakan injeksi. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat bergerak. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Jadi harus bersih, cetakannya itu harus sentral, harus tidak ada kotoran-kotoran, dan pen pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya. Terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme injektor. Seperti tadi ya, injektor didorong agar si produk tersebut terlepas dari cetakannya. Baik, ini adalah proses dari keseluruhannya ya. Bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Humble Engineer. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang proses injection molding. Injection molding machine merupakan jenis mesin yang digunakan untuk proses produksi produk plastik atau polimer dengan menyuntikkan material polimer cair ke dalam cetakan atau mold pada tekanan tertentu. Pada tahun 1872, seorang engineer asal Amerika, John Wesley Hyatt, mempatenkan mesin injection molding pertama bersama dengan saudaranya. Seiring berjalannya waktu, mesin injection molding mulai berkembang dan menjadi salah satu proses yang efisien untuk memproduksi produk plastik dalam skala besar. Prinsip kerja mesin injection molding adalah dengan melelehkan material biji plastik yang dimasukkan ke dalam hopper. Lalu disalurkan melalui skru injektor. Cetakan atau mold yang sudah dibuat sesuai dengan bentuk produk dipasangkan pada mesin. Ketika proses dimulai, clamping unit akan mendorong bagian cetakan ke depan hingga cetakan tertutup rapat. Setelah itu, injektor skru akan menyuntikkan material plastik cair ke dalam mold dengan tekanan tertentu, hingga memenuhi seluruh rongga kosong pada cetakan. Begitu cetakan sudah terisi penuh, akan dilakukan pendinginan beberapa saat hingga material dalam mold mengeras. Clamping unit akan menarik sebagian cetakan kembali ke belakang bersamaan dengan proses pengeluaran produk yang sudah solid dari cetakan.
Jenis-jenis injection molding biasanya hanya dibedakan dari sistem penggeraknya, yaitu dengan menggunakan sistem hidrolik, mekanik, ataupun elektrik. Ada juga jenis yang digabungkan dengan proses peniupan udara pada prosesnya atau biasa disebut injection blow molding. Proses ini umumnya digunakan untuk pembuatan produk yang memiliki rongga yang lebih besar di dalamnya dibandingkan ketebalan produknya, seperti botol plastik, galon air mineral, penampungan air, dan lain-lain. Mesin injection molding terdiri dari dua bagian utama, yaitu clamping unit dan injection unit. Pada bagian clamping unit terdapat sistem clamping yang umumnya menggunakan sistem mekanik, hidrolik ataupun elektrik. Clamping unit berfungsi untuk tempat pemasangan molding atau cetakan dan pengatur gerak buka tutup mold. Selain sebagai memegang mold, unit clamping ini juga berfungsi untuk menahan tekanan pada saat proses injeksi material polimer supaya hasil cetakan tidak mengalami kegagalan terutama flashing. Injection unit merupakan bagian yang berfungsi untuk mencairkan material dan memasukkannya ke dalam cetakan atau molding. Pada unit ini terdapat hopper sebagai tempat penampung biji plastik. Lalu barel atau heater yang berfungsi mencairkan biji plastik dengan cara memanaskannya. Dan injection cylinder yang berfungsi mendorong poros injektor untuk memasukkan material. Material yang diinjek akan keluar melalui nozzle dan masuk ke dalam molding mengikuti ruang yang tersedia di dalam mold hingga membentuk suatu produk sesuai cetakan. Mold atau cetakan tersusun dari banyak bagian yang disesuaikan dengan profil produk dan sistem produksi yang akan dibuat. Umumnya mold terdiri dari beberapa standar part yang dapat dibeli di berbagai macam maker molding. Secara general mold tersusun dari core dan cavity yang berpasangan membentuk profil produk yang akan dibuat. Core dan cavity terpasang pada bagian die plate yang menyangganya. Pada bagian atas terdapat striper plate sebagai penyangga dan upper plate sebagai tempat memasang mold ke mesin injection. Sedangkan bagian bawah terdiri dari back plate dan ejector plate sebagai tempat sistem pendorong material keluar dari cetakan setelah proses selesai. Selain itu terdapat screw bushing yang berfungsi mengarahkan material dari nozzle ke dalam cavity melalui runner dan gate. Dan masih banyak lagi bagian-bagian mold lain yang melengkapi sistem kerja mold ini supaya dapat beroperasi semaksimal mungkin. Pada mold atau cetakan, terdapat pula sistem pendinginan untuk menjaga suhu mold dan mendinginkan material hasil cetakan. Fungsi menjaga suhu mold supaya stabil adalah untuk menghindari pemuaian material mold terutama pada bagian cavity. Jika cavity mengalami pemuaian atau suhunya berubah-ubah, akan membuat hasil produk yang dicetak tidak memiliki ukuran yang seragam. Sistem pendinginan pada mold bisa berupa angin ataupun cairan pendingin yang tersirkulasi. Sistem pendingin ini dipasang pada mold dan melewati bagian yang berdekatan dengan core dan cavity. Selain itu pada mold juga dipasang venting atau saluran keluaran udara yang berfungsi untuk jalan keluarnya udara ketika material plastik dimasukkan. Dan membuat produk Nah teman-teman, sekian sharing kita hari ini. Masih banyak lagi pembahasan tentang proses kerja injection molding ini. Meskipun yang kami sampaikan hanya sebagian kecil saja, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita yang lainnya. See you. Baik, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Humble Engineer. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang proses injection molding. Injection molding machine merupakan jenis mesin yang digunakan untuk proses produksi produk plastik atau polimer dengan menyuntikkan material polimer cair ke dalam cetakan atau mold pada tekanan tertentu. Pada tahun 1872, seorang engineer asal Amerika, John Wesley Hyatt, mempatenkan mesin injection molding pertama bersama dengan saudaranya. Seiring berjalannya waktu,
mesin injection molding mulai berkembang dan menjadi salah satu proses yang efisien untuk memproduksi produk plastik dalam skala besar. Prinsip kerja mesin injection molding adalah dengan melelehkan material biji plastik yang dimasukkan ke dalam hopper. Lalu disalurkan melalui skru injektor. Cetakan atau mold yang sudah dibuat sesuai dengan bentuk produk dipasangkan pada mesin. Ketika proses dimulai, clamping unit akan mendorong bagian cetakan ke depan hingga cetakan tertutup rapat. Setelah itu, injektor skru akan menyuntikkan material plastik cair ke dalam mold dengan tekanan tertentu, hingga memenuhi seluruh rongga kosong pada cetakan. Begitu cetakan sudah terisi penuh, akan dilakukan pendinginan beberapa saat hingga material dalam mold mengeras. Clamping unit akan menarik sebagian cetakan kembali ke belakang bersamaan dengan proses pengeluaran produk yang sudah solid dari cetakan. Jenis-jenis injection molding biasanya hanya dibedakan dari sistem penggeraknya, yaitu dengan menggunakan sistem hidrolik, mekanik, ataupun elektrik. Ada juga jenis yang digabungkan dengan proses peniupan udara pada prosesnya atau biasa disebut injection blow molding. Proses ini umumnya digunakan untuk pembuatan produk yang memiliki rongga yang lebih besar di dalamnya dibandingkan ketebalan produknya, seperti botol plastik, galon air mineral, penampungan air, dan lain-lain. Mesin injection molding terdiri dari dua bagian utama, yaitu clamping unit dan injection unit. Pada bagian clamping unit terdapat sistem clamping yang umumnya menggunakan sistem mekanik, hidraulik ataupun elektrik. Clamping unit berfungsi untuk tempat pemasangan molding atau cetakan dan pengatur gerak buka tutup mold. Selain sebagai memegang mold, unit clamping ini juga berfungsi untuk menahan tekanan pada saat proses injeksi material polimer supaya hasil cetakan tidak mengalami kegagalan terutama flashing. Injection unit merupakan bagian yang berfungsi untuk mencairkan material dan memasukkannya ke dalam cetakan atau molding. Pada unit ini terdapat hopper sebagai tempat penampung biji plastik. Lalu barel atau heater yang berfungsi mencairkan biji plastik dengan cara memanaskannya. Dan injection cylinder yang berfungsi mendorong poros injektor untuk memasukkan material. Material yang diinjek akan keluar melalui nozzle dan masuk ke dalam molding mengikuti ruang yang tersedia di dalam mold hingga membentuk suatu produk sesuai cetakan. Mold atau cetakan tersusun dari banyak bagian yang disesuaikan dengan profil produk dan sistem produksi yang akan dibuat. Umumnya mold terdiri dari beberapa standar part yang dapat dibeli di berbagai macam maker molding. Secara general mold tersusun dari core dan cavity yang berpasangan membentuk profil produk yang akan dibuat. Core dan cavity terpasang pada bagian die plate yang menyangganya. Pada bagian atas terdapat striper plate sebagai penyangga dan upper plate sebagai tempat memasang mold ke mesin injection. Sedangkan bagian bawah terdiri dari backplate dan ejector plate sebagai tempat sistem pendorong material keluar dari cetakan setelah proses selesai. Selain itu terdapat screw bushing yang berfungsi mengarahkan material dari nozzle ke dalam cavity melalui runner dan gate. Dan masih banyak lagi bagian-bagian mold lain yang melengkapi sistem kerja mold ini supaya dapat beroperasi semaksimal mungkin. Pada mold atau cetakan, terdapat pula sistem pendinginan untuk menjaga suhu mold dan mendinginkan material hasil cetakan. Fungsi menjaga suhu mold supaya stabil adalah untuk menghindari pemuaian material mold terutama pada bagian cavity. Jika cavity mengalami pemuaian atau suhunya berubah-ubah, akan membuat hasil produk yang dicetak tidak memiliki ukuran yang seragam. Sistem pendinginan pada mold bisa berupa angin ataupun cairan pendingin yang tersirkulasi. Sistem pendingin ini dipasang pada mold dan melewati bagian yang berdekatan dengan core dan cavity. Selain itu pada mold juga dipasang venting atau saluran keluaran udara yang berfungsi untuk jalan keluarnya udara ketika material plastik dimasukkan. Nah teman-teman, sekian sharing kita hari ini. Masih banyak lagi pembahasan tentang proses kerja injection molding ini. Meskipun yang kami sampaikan hanya sebagian kecil saja, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita yang lainnya. See you. Sampai jumpa.